Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Dika Fitri, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik ya. Kali ini aku bakal sharing tentang hal-hal yang mungkin relate nih sama kalian. So, stay tuned and the podcast start now. Podcast aku kali ini judulnya Kerjakan Dulu, Rebahan Kemudian. Nah, kalian pernah gak sih kalau mau ngerjain sesuatu tuh kayak males gitu, ditunda-tunda dulu gitu. Harusnya mepet-mepet deadline gitu baru mau ngerjain, baru ada motivasi ngerjain gitu. Aku juga ngalamin gitu soalnya. Nah, setelah aku cari-cari ternyata itu namanya prokrastinasi. Nah, kalian pada bingung gak sih apa sih prokrastinasi itu? Nah, jadi prokrastinasi itu merupakan kecenderungan untuk menunda maupun menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, namun melakukan aktivitas lain yang tidak berguna. Nah, prokrastinasi ini dapat dikaitkan dengan kecemasan dan ketakutan terhadap kegagalan. Menunda-nunda dianggap sebagai hambatan dalam mencapai kesuksesan akademik karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, menambah stres, dan berdampak negatif dalam kehidupan. Nah, selain menunda-nunda nih, prokrastinasi itu biasanya juga ditunjukkan dengan perilaku mengerjakan tugas saat jam-jam terakhir dari waktu yang telah ditentukan. Nah, sehingga hal tersebut sangatlah berpengaruh pada proses dan hasil belajar siswa gitu. Prokrastinasi ini kalau tidak segera diidentifikasi dan berusaha diatasi akan berdampak negatif nih bagi kita. Prokrastinasi ini berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, tugas yang menjadi terbengkalai, dan bila diselesaikan hasilnya jadi tidak maksimal gitu. Nah, menurut McCloskey, karakteristik prokrastinasi itu yang pertama ada keyakinan psikologis tentang kemampuan dari individu tersebut. Jadi individu itu yakin terhadap kemampuan dalam dirinya dalam menghadapi tantangan dan tekanan. Yang kedua itu ada gangguan, selanjutnya ada faktor sosial, manajemen waktu, dan inisiatif pribadi dan kemalasan. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prokrastinasi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal itu merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu itu. Nah, yang meliputi kondisi psikologis dan kondisi fisik dari individu itu. Kondisi psikologi sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada regulasi diri, yang kedua ada keyakinan diri, terus ada motivasi, harga diri, dan trait dari individu tersebut. Orang-orang yang menunda pekerjaan ini, jika kurang percaya diri dan kurang motivasi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, ia akan takut terjadi kesalahan gitu. Nah, kemudian kondisi fisik yang lelah mengakibatkan seseorang cenderung untuk menunda pekerjaan. Nah, kecenderungan ini lebih tinggi daripada seseorang yang tubuhnya sehat dan fit. Belum lagi ditambah kuantitas jumlah dari pekerjaan. Sedangkan untuk faktor eksternal atau faktor dari luar individu, ini ada kondisi lingkungan, pergaulan, maupun kondisi keluarga. Nah, lingkungan yang pengawasannya rendah lebih banyak menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik nih. Nah, juga pergaulan kita juga turut mempengaruhi prokrastinasi ini. Selain itu, ada pola asuh orang tua yang otoriter. Ini juga menyebabkan munculnya kecenderungan prokrastinasi akademik pada individu. Kita tuh harus mengetahui faktor-faktor ini supaya kita bisa mengatasi nih, kita bisa menangani semua masalah atau tugas secara runtut dan sesuai dengan kepentingannya. Nah, hal ini bisa menjadikan kita paham akan pekerjaan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Karakteristik tugas juga berpengaruh nih, karena jika tugas itu terlalu sulit, maka individu akan cenderung menunda mengerjakan tugas atau menunda mempelajari mata pelajaran tersebut.
Prokrastinasi ini merupakan suatu perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh individu. Nah, sehingga hal tersebut bisa ditangani dengan konsep counseling behavior. Melalui counseling behavior, tingkah laku maladaptif yaitu kebiasaan menunda-nunda, itu bisa dihilangkan dengan cara memperkuat tingkah laku baru yang lebih baik. Pendekatan teori behavioristik ini yang bisa diterapkan itu adalah self-management. Nah, teknik self-management ini adalah prosedur di mana individu itu mengatur perilakunya sendiri. Pada teknik ini, individu itu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar. Nah, komponennya itu yang pertama ada menentukan perilaku sasaran. Yang kedua ada memonitor perilaku tersebut, selanjutnya memilih prosedur yang akan diterapkan, lalu melaksanakan prosedur tersebut, dan mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Nah, dalam pelaksanaan ini biasanya diikuti dengan pengaturan lingkungan untuk mempermudah terlaksanaannya pengelolaan diri. Nah, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan dalam penerapan teknik self-management nih. Nah, tahap yang pertama yaitu monitor diri atau observasi diri. Tahap ini, individu mengamati dirinya serta mencatat dengan teliti. Yang kedua, itu ada evaluasi diri. Nah, pada tahap ini, individu itu membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang dibuat. Nah, perbandingan ini itu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Nah, tahap ketiga yaitu pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman. Pada tahap ini, individu itu mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemampuan yang kuat dari individu untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara berkelanjutan. Nah, itu tuh cara mengatasi prokrastinasi. Okay, so that's all from me. I hope you enjoy my podcast dan bisa mengambil manfaat dari sesi sharing kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.